Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membawakan karakteristik belajar dan pembelajaran di era pendidikan abad ke-21. Kelompok kami terdiri dari Dewo Ayu Satwikayani, Friska Okila Buana, Safa Kamila, Rika Rahmasari. Materi pertama yaitu pembelajaran abad 21 menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Gilbert. Pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan belajar dari guru, dari siswa lain, dan belajar dari diri sendiri. Menurut Rusman, pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada menurut Rohim, Bima, dan Julian. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang berisikan guru sebagai perencana pembelajaran menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi dan mengintegrasikan teknologi sekolah. Ada juga pembelajaran pada abad 21 merupakan pembelajaran berbasis teknologi yang berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi mendorong adanya perkembangan pada bidang penilaian atau assessment. Pembelajaran pada abad 21 memiliki ciri serta keunikannya sendiri menurut Zubaidah. Yang pertama, critical thinking skill, keterampilan berpikir kritis. Yang kedua ada creative dan innovative thinking skill, keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, communication skill, keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir ada collaboration skill, keterampilan berkolaborasi. Adapun ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yaitu melibatkan aspek keterampilan abad ke-21 dalam menyelesaikan setiap masalah di lingkup global, menggunakan prinsip kolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan berbagai individu dari berbagai suku, etnis, maupun agama, mengedepankan sikap saling menghormati dan melakukan dialog terbuka dengan komunitas. Pembelajaran menanamkan nilai integritas, toleransi di tengah keberagaman, bangsa dan budaya sebagai bentuk keberagaman masyarakat global. Pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Introduction should be student-centered. Penilaian pada abad ke-21 menggunakan penilaian autentik yang bermakna penilaian dengan melibatkan peran aktif serta peserta didik dalam aktivitas pembelajaran secara nyata dengan melakukan penyelidikan serta membangun ilmu pengetahuan melalui lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, terdapat model pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, model problem-based learning. Pada model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk aktif dalam proses memecahkan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Masalah yang diangkat haruslah dekat dengan kehidupan siswa di abad ke-21. Model pembelajaran ini
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pendapat dengan siswa lain untuk menciptakan tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya bisa tercapai. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertukar pendapat dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, yaitu model project-based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan siswa dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi dari suatu permasalahan. Pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif, sehingga setiap siswa dapat memahami tujuan pembelajaran dengan demikian. Guru dan siswa harus memahami pentingnya 4C dalam pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, ada belajar berdasarkan pengalaman sendiri, atau sering disebut dengan self-direct learning. Merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Yang terakhir, ada pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Peserta didik sehingga memungkinkan menangkap makna yang bisa dipelajari. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Jadi, apa sih ciri guru dalam karakteristik abad 21 ini? Pada pembelajaran abad ke-21, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator serta inspirator. Diharapkan, guru memiliki karakteristik abad ke-21. Yang pertama, guru memiliki minat baca yang tinggi. Yang kedua, guru diharapkan memiliki kemampuan dalam menulis karya ilmiah. Yang ketiga, guru diharapkan memiliki kreativitas dan ide inovatif dalam memperkarakterkan model-model pembelajaran. Yang keempat, guru diharapkan menjadi peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang kelima, guru diharapkan memiliki kemampuan dalam menganalisis media pembelajaran. Yang terakhir, guru diharapkan memiliki kemampuan dalam membuat media pembelajaran. Selanjutnya, apa sih ciri pembelajaran pada abad 21 itu? Jadi, yang pertama itu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, atau yang bisa kita sebut critical thinking and problem solving. Berpikir kritis merupakan keterampilan yang perlu peserta didik miliki untuk menghadapi kompleksitas dan ambiguitas informasi. Peserta didik perlu membiasakan diri berpikir analisis, serta membandingkan berbagai kondisi dan menarik kesimpulan menyelesaikan masalah. Hal ini penting menghindarkan peserta didik dari salah penggunaan informasi, mudah bermakna hoaks, serta kurang bertindak teliti. Hal ini dapat melatih budaya kritis teliti sejak dini. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi merupakan kunci pertumbuhan bagi negara berkembang. Dengan tujuannya mempersiapkan manusia yang memiliki kemampuan sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.
Yang ketiga, komunikasi, literasi, informasi, dan media. Media literasi, information, and communication skill. Keterampilan komunikasi dimaksudkan agar peserta didik dapat menjalin hubungan dan menyampaikan gagasan dengan baik secara lisan, tulisan maupun nonverbal. Literasi informasi dimaksudkan agar peserta didik dapat mempergunakan informasi secara efektif, yakni memahami kapan informasi diperlukan, bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara menentukan kredibilitas dan kualitas informasi. Yang keempat, yaitu collaboration skill atau keterampilan berkolaborasi. Kolaborasi di dalam pembelajaran menciptakan interaksi aktif antar siswa, baik dalam bentuk kerja kelompok, proyek tim, atau diskusi kelas. Ketika berkolaborasi, siswa belajar untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain, berbagi ide, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan memecahkan masalah secara kolektif. Inilah yang membuat kolaborasi menjadi lingkungan pembelajaran beragam dan memungkinkan siswa untuk memperluas jaringan sosial. Berikut ini adalah media gambar untuk menambah wawasan kalian tentang materi yang sudah kita sampaikan tadi. Berikut ini merupakan beberapa teori karakteristik belajar dan pembelajaran. Teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme. Belajar adalah sebuah perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Belajar kognitivisme adalah proses belajar berpikir bergantung pada kemampuan untuk mencipta, memperoleh, dan mengubah gambaran internal tentang segala sesuatu yang dapat dialami di lingkungan. Dalam hal ini, anak menjadi problem solver dan pemroses informasi. Belajar konstruktivisme. Anak membangun aktif pengetahuannya sendiri. Pendekatan ini menekankan keterlibatan anak dalam proses belajar. Proses belajar harus menyenangkan dan mendukung anak untuk belajar. Yang terakhir adalah belajar sosial. Belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Mencontoh model, menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Berikutnya ada karakteristik pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk belajar sambil bermain. Yang kedua, belajar sambil bermain ditekankan pada pengembangan berbagai potensi anak seperti fisik, kognitif, sosial emosi, moral, dan bahasa. Yang ketiga, pembelajaran perlu memberikan rasa aman bagi anak. Yang keempat, proses pembelajaran dilaksanakan secara terpadu. Yang kelima, pembelajaran dilaksanakan dalam kondisi yang mengunggah dan memberi kemudahan bagi anak untuk belajar melalui aktivitas yang bersifat konkret sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak.